yang terus diproduksi dan diamplifikasi ini secara eksplisit maupun implisit telah menyebabkan polarisasi di tengah sosial masyarakat kita. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Tentu ini bisa membahayakan kalau kita bicara pada konteks keutuhan sebagai sebuah bangsa. Apakah memang ada praktik politik divide et impera, praktik politik pecah belah, praktik politik adu domba yang sedang dilakukan oleh mereka-mereka yang punya kepentingan untuk mengganggu pemerintahan Prabowo Gibran? Saya tidak ingin juga kemudian, kalau saya tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Ayahanda Sunarko, bahwa kekhawatiran Pak Prabowo ini sebagai presiden ketika berhalangan hadir dan lain sebagainya, ini membuat kondisi bangsa seolah-olah akan hancur lebur gitu. Ini kan sebuah kesesatan narasi yang membuat kita sebagai sebuah bangsa merasa pesimistik. Harusnya kalau saya boleh menyarankan sebagai generasi muda, narasi-narasi yang harusnya dibangun, diskursus publik yang harusnya hadir di tengah-tengah kita semua adalah narasi dan diskursus publik yang konstruktif. Kalau tadi dikatakan bahwa Ayahanda Sunarko dan juga teman-temannya ini memiliki kemauan, keinginan untuk menjaga Presiden Prabowo, menjaga bangsa dan negara, pertanyaannya adalah, apakah karena saya duduk di tempat ini berseberangan dengan Ayahanda, kemudian saya tidak memiliki hak untuk menjaga Presiden Prabowo Subianto? Apakah nelayan yang ada di Aceh sana, nelayan yang ada di Papua sana tidak memiliki hak? Apakah hak itu hanya dimiliki oleh Ayahanda bersama teman-temannya? Itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara aspek legal formal, jelas sudah selesai. Dari sejak pencalonan sampai dengan hari ini kita sudah mengakui bahwa pemerintahan Prabowo Gibran memiliki legitimasi yang kuat. Dengan 58% kemenangan, 96 juta lebih masyarakat Indonesia masuk ke bilik suara memilih pasangan Prabowo Gibran. Kalau dikatakan bahwa kami ini tidak mungkin mengkhianati negara karena kami lahir sebagai abdi negara, mewakafkan diri kami untuk menjaga keamanan dan pertahanan Republik ini, apakah nasionalisme itu hanya dimiliki oleh Ayahanda dan teman-temannya? Bang Karni izin, kalau Bang Karni boleh black dada saya, kalau Bang Karni black ini merah putih Bang Karni. Jadi dapat saya pastikan bahwa nasionalisme saya, patriotisme saya bersama dengan teman-teman lain yang menolak usulan pemakzulan ini semua merah putih Bang Karni. Tidak ada dalam benak kami hasrat dan keinginan untuk melakukan pengkhianatan, pengerusakan terhadap bangsa yang sudah kita bangun bersama. Bang Karni, kalau kita lihat usulan ini sebenarnya tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, fakta-fakta hukum yang bagus. Hanya sebatas usulan, dugaan, asumsi. Di dalam asas hukum, kalau kita lihat, ada asas yang disebut dengan in criminalibus probationes beden esse luce clariores, bahwa dalam setiap perkara khusus pidana, kalau tadi singgung ini ada Mas Gibran ini ada dugaan terseret kasus korupsi dan lain sebagainya, justru kalau kita berangkat dan berkaca pada asas yang tadi sudah saya sebutkan, maka seharusnya bukti-bukti ini lebih terang dibandingkan cahaya Bang Karni. Sedangkan hari ini kita lihat bukti-bukti itu masih gelap gulita Bang Karni. Lantas kemudian Forum Jenderal Purnawirawan ini berupaya untuk mendesak DPR. Bahkan dalam konferensi persnya tadi siang, Ayahanda ini menyampaikan narasi-narasi tekanan pada anggota DPR. Tentu ini tidak baik bagi pendidikan politik kami sebagai generasi muda. Bagaimana kemudian sebuah kebijakan bisa dipengaruhi oleh tekanan-tekanan ini? Selanjutnya juga kalau kita lihat dalam asas hukum yang lain, ada sebuah asas yang disebut dengan incumbit probandi, actori incumbit onus probandi. Mereka-mereka yang mendalilkan, mereka-mereka yang menuduhkan, mereka-mereka yang memfitnah, anggap saja seperti itu, harusnya bisa membuktikan. Lantas pertanyaannya, kalau tidak ada bukti yang dapat disertakan, ditunjukkan, bagaimana? Dalam asas itu dilanjutkan, tidak selesai dengan actori incumbit onus probandi, tapi ada lanjutannya, yakni actore non probante. Kalau tidak dapat dibuktikan, kalau bukti-bukti itu tidak ada, maka yang terfitnah, yang tertuduh harusnya bisa dibebaskan.